Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hibatullah Ihsan. Saya mahasiswa Telkom University angkatan 2023, jurusan Desain Komunikasi Visual. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan yang ada di LMS, dan nanti yang bakal menanyakan pertanyaan itu teman saya. Bisa ceritakan sedikit tentang diri Anda dan apa yang membuat Anda tertarik dalam bidang desain komunikasi visual? Oke, mungkin kita bisa flashback sedikit ke masa SMA. Jadi, saya mulai menyukai desain itu ketika saya SMA, dan ketika mata pelajaran seni budaya dan berkarya, saya juga mendapatkan perhatian khusus dari guru, dan guru saya juga kayak memberi memberikan saya masukan kayak, kalau misalkan kamu kuliah, coba kamu masuk DKV gitu atau multimedia. Dan itu juga alasan yang membuat saya ingin masuk ke desain komunikasi visual. Selain itu, alasan saya ingin masuk desain komunikasi visual karena saya menyukai desain sejak saya SMA, dan itu cocok untuk jurusan tersebut. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa pengalaman mendesain terbaik yang pernah Anda miliki dan bagaimana Anda menghadapinya? Pengalaman mendesain terbaik saya itu ketika saya disuruh membuat standing banner pas pameran Merupa Sejenak. Itu saya disuruh sama ketua divisi untuk membuat standing banner, kalau nggak salah itu ukurannya 40 cm kali 100 cm lebih. Dan reaksi pertama saya ketika disuruh membuat itu ya, saya sedikit terkejut karena itu baru pertama kali saya disuruh membuat desain sebesar itu. Setelah itu saya langsung membuat sketsanya di kertas, saya langsung buat layout, saya langsung menaruh elemen visual, font, dan saya langsung mengekspor desain itu. Dan ketika saya mengirim desain itu ke ketua divisi, dia bilang hasilnya itu pecah. Karena itu saya bingung. Mungkin desainnya kayak ukurannya bisa dikecilin ya. Saya coba ekspor dalam ukuran lebih kecil, dan ketua divisi bilang, nggak boleh ukurannya kecil. Ukurannya ya harus 40 kali 100 cm gitu. Dan ketua divisi menyarankan saya untuk ekspornya di Figma aja. Jadi saya mendesain ulang desain itu dan saya coba ekspor di Figma. Saya coba ekspor, ketua divisi bilang ini kayak masih kurang HD bagian gambar orangnya. Terus saya coba ganti gambar orang itu dengan gambar yang lebih HD. Saya ekspor. Terus ketua divisi bilang, ini kayaknya elemen visual di bawahnya masih kurang HD. Saya ulang lagi. Terus saya ekspor. Saya kirim ke ketua divisi. Dia bilang, ini kayaknya fontnya masih kurang gitu. Dan saya cari font yang lebih bagus lagi. Saya ekspor ulang, dan ketika saya kirim itu ke ketua divisi, baru ketua divisi bilang, wah ini udah bagus nih, udah aman kok buat di print. Jadi total revisi itu kurang lebih 8 sampai 10 kali kalau nggak salah. Dari situ saya juga mendapatkan pengalaman dan pelajaran yang berharga. Yang pertama itu menurut saya komunikasi saya dengan ketua divisi waktu itu kurang baik. Saya mungkin kurang terbuka gitu komunikasinya dengan ketua divisi. Dan yang kedua, saya harus meningkatkan upgrade skill saya, karena kalau bagi saya, ketika orang itu banyak kena revisi berarti itu ada yang salah di dalam diri dia. Dan saya merasa bahwa ada yang salah gitu di diri saya sendiri.
dan saya bakal mengupgrade skill saya sendiri. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda menangani situasi di mana Anda tidak setuju dengan klien tentang arah desain yang harus diambil? Ketika saya tidak setuju, yang pertama itu saya bakal mengajak diskusi eyes to eyes dengan klien. Misalkan kliennya maunya ini, terus bagi saya briefing dia ini kayak kurang jelas dan kurang jelas gitu, dan saya tentunya bakal memberikan masukan, saran, dan mungkin juga sedikit kritikan gitu, biar ketika saya mendesain itu biar hasilnya itu bagus, dan juga supaya klien itu senang gitu dengan desain yang saya buat. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat Anda unik sebagai seorang desainer dan bagaimana Anda berkontribusi dalam tim desain? Menurut saya keunikan yang saya miliki itu, saya bisa beradaptasi dengan tren pada zaman sekarang. Mungkin kita bisa ambil contoh, yaitu penggunaan AI pada desain. Mungkin sebagian besar orang masih kayak desain itu nggak boleh loh pakai AI. Tapi ya namanya zaman sekarang yang serba AI, mau nggak mau kita harus beradaptasi dengan itu. Dan mau nggak mau kita mungkin bisa menggunakan AI itu di dalam desain kita. Tapi bukan berarti 100% full desain itu pakai AI. AI itu cuman sebagai alat bantu saja. Dan ketika saya berkontribusi di tim saya sebisa mungkin untuk untuk bertanggung jawab apabila ada yang mengasih tugas saya bakal mengerjakan semaksimal saya mungkin, dan saya bakal kasih desain itu sebelum deadline yang sudah ditentukan. Oke, pertanyaan terakhir, bagaimana Anda menghadapi tekanan deadline yang ketat dalam menyelesaikan proyek desain? Kalau misalkan saya sudah terkena tekanan deadline, itu ada dua cara. Yang pertama itu saya bakal mengerjakan tugas yang deadline-nya paling dekat. Karena menurut saya kalau misalkan kita mengerjakan tugas yang deadline-nya dekat, itu adrenalin kita tuh bakal meningkat dan itu bakal cepat selesainya. Dibandingkan kalau misalkan kita mengerjakan deadline yang tugas deadline-nya paling jauh, itu takutnya tugas yang deadline-nya paling dekat itu nggak bakal kekejar. Jadi nilainya juga bakal berkurang. Terus yang kedua, saya bakal mengerjakan tugas yang bobotnya paling ringan. Jadi yang susah itu belakangan aja. Kerjakan dulu yang paling mudah, sedang, susah, baru susah. Menurut saya lebih suka cara yang kedua sih. Kerjakan yang mudah dulu baru yang susah. Terus juga bagi saya, untuk menghindari tekanan deadline itu, sebaiknya tugas itu dikerjakan dengan secara dicicil gitu. Jadi bukan kayak sistem kebut semalam. Kalau bisa dari hari jauh itu tugas sudah dicicil. Nggak apa-apa sedikit, yang penting sedikit demi sedikit itu tugas bakal selesai. Menurut saya lebih bagus cara seperti itu sih dibandingkan sistem kebut semalam. Kalau misalkan sistem kebut semalam itu ya tekanan deadline-nya bakal tinggi sih. Dan ketika saya menghadapi tekanan deadline itu, saya juga berusaha untuk tetap tenang diri dan fokus pada diri saya sendiri, dan saya juga tidak segan untuk bertanya kepada mungkin dosen, kakak tingkat, teman sekelas. Saya juga
tidak segan sih menanyakan kepada mereka bagaimana cara menghadapi tekanan deadline yang saya alami. Sekian dari wawancara ini. Saya minta maaf kalau misalkan saya sedikit terbata-bata dan ada kata yang salah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.